Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan tambahan nikmat hidayahnya kepada Ustadz, keluarga, serta para kaum muslimin muslimah yang hadir di majelis dan yang tidak hadir juga. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga bagi yang bertanya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya seakan-akan menjaga jarak kepada saya setelah saya berhijrah ke jalan Allah? Beberapa waktu lalu saya berhenti dari kuliah karena banyak sekali hal-hal yang melarang dari syariat Islam, mulai dari mata kuliah, dosennya, dan pergaulannya. Saya menjelaskan kepada orang tua saya mengenai permasalahan tersebut dan orang tua saya masih sangat berharap saya melanjutkan kuliah. Sementara hati saya sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan kuliah karena pergaulan di kampus saya melenceng dari syariat Islam. Maka dari itu ketika saya berhijrah, saya memutuskan untuk meninggalkan seluruh pintu-pintu dosa dan maksiat. Saya memutuskan untuk meninggalkan seluruh pintu-pintu dosa dan maksiat. Doakan saya Ustadz agar saya dapat memperbaiki hubungan dengan orang tua saya dan semoga saya mempunyai kapabilitas untuk berdakwah, untuk mendakwai orang tua saya dengan akhlak yang mulia. Serta doakan saya agar saya dapat pekerjaan yang halal, agar saya dapat membelikan barang kesukaan orang tua saya dan menarik perhatian mereka untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, gimana menyikapi orang tua yang jaga jarak? Ya, kalau orang tua jaga jarak, kita deketin, hadirin. Kan misalnya dia jaga jarak kepada kita 100 meter, ya kita deketin jadi 50, jadi 40, jadi 10, ketemu deh. Kalau kita juga diam, ya nggak akan ketemu-temu. Jadi kita yang deketin. Terus yang kedua, saran saya buat penanya dan siapapun, kalau ingin membuat keputusan besar seperti ini, konsultasikan dulu dengan ahli ilmu. Saya tidak mengatakan keputusan beliau salah, tetapi keputusan-keputusan seperti ini diskusikan. Karena ini bukan hanya berkaitan dengan hitam putih halal haram. Ini dalam ilmu kaidah fikih berkaitan dengan kaidah at-ta'arud bainal maslahatain atau bainal maslahah wa mudarrah atau madaratain. Ini adalah kaidah apabila maslahat dan mudarat bertabrakan atau ada dua maslahat atau ada dua mudarat lalu memilih mudarat yang paling kecil. Contoh seperti misalnya, maka dari itu ketika saya berhijrah, saya memutuskan untuk meninggalkan seluruh pintu-pintu dosa dan kemaksiatan. Gak mungkin, hadirin. Siapa di antara kita bisa memutuskan dirinya dari seluruh pintu dosa dan kemaksiatan? Berusaha mungkin, tapi memutuskan, enggak, hadirin. Siapa di antara kita nggak berdosa? Terus yang kedua, pergaulan mana yang aman dari hal yang haram pada hari ini? Misalnya contoh nih, keluar dari kampus karena katanya pergaulannya, terus antum mau ngapain? Kalau mau masih usaha di Jakarta, gimana? Secara umum mau cari tempat di mana? Kecuali kalau kita mau carinya di hutan Kalimantan yang masih steril gitu, masih alami, yang ada siapa-siapa kecuali jerapah, kuda nil, lalu singa dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin mau main di rumah, tapi apa iya bisa 100% di rumah, kita nggak keluar sama sekali. Artinya di lapangan mana yang 100% hadirin? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Nabi mengatakan begini, innakum fi zaman kathirun ulama'uhum wa qalilun khutba'uhum man taraka usyra hadha din halak. Kalian tuh di sebuah zaman, kata Nabi, yang ulamanya banyak dan oratornya yang hanya bisa berbicara tanpa ada isi, tanpa ada ilmu itu sedikit. Barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari agama ini, maka dia akan celaka. Jadi ini zaman ideal banget. Zaman ini levelnya tuh tinggi. Maka yang meninggalkan 1/10 dia akan hancur. Lalu akan datang sebuah zaman, kata Nabi, kathirun khutba'uhum wa qalilun ulama'uhum. Yang jago bicara banyak, yang benar-benar ulama sedikit.
Man tamassaka bi usyri hadzal din naja. Barang siapa yang berpegang teguh dengan 1/10 agama saja, maka dia selamat. 1/10 selamat. Berarti gue udah kebanyakan nih. Gue mau turunin lagi sedikit. Loh hadirin. Jangan begitu banget lah. Jangan terlalu polos dalam berpikir. Yang pertama, ini untuk pihak lain. Khususnya di zaman fitnah. Untuk kita harus berusaha. Kita harus berusaha, tapi perlu kita ingat bahwa realitas seringkali tidak sama dengan idealisme atau perfeksionis gitu loh. Jadi, artinya harus didiskusikan dengan ahli ilmu. Kan harus dilihat ilmu apa yang diambil, terus urgensinya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang jenius sekali dan dia mengambil sebuah ilmu yang merupakan fardu kifayah umat Islam, harus ada yang belajar ilmu ini untuk kepentingan umat. Lalu kendalanya adalah hal-hal yang disebutkan oleh penanya. Sebagian ahli ilmu itu bisa jadi fatwanya untuk tetap belajar dengan memperhatikan beberapa hal, misalnya ngajinya harus kuat, ibadahnya harus kuat, puasanya harus kuat, terus harus didampingi oleh guru dan lain sebagainya. Jadi bukan dikit-dikit keluar dari kuliah, dikit-dikit keluar dari kuliah, dikit-dikit keluar dari kuliah. Kan sekali lagi, kampus mana yang steril sekarang hadirin? Tapi pertanyaan lain, emangnya ada ahli ilmu yang menyuruh keluar massal gitu? Kan ahli ilmu banyak nih hadirin. Lalu fenomenanya, kampus dan lingkungan kantor mana yang steril dari atau yang ideal begitu? Tapi adakah fatwa untuk keluar secara massal? Sekali lagi jamaah, untuk menentukan masalah seperti ini jangan putuskan sendiri. Apalagi kita nggak punya ilmu alat, kita belum pernah khatam fikih, kita tidak pernah belajar ilmu kaidah fikih, kita nggak pernah belajar ilmu usul fikih, kita nggak bisa berijtihad, lalu hadis kita belum banyak yang tahu. Jangan sampai kita menyesal setelah buat keputusan. Jangan sampai kita menyesal sebelum buat keputusan. Tapi saya nggak menyatakan keputusan beliau salah, tapi coba diskusikan dulu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama.